Gimana Rick? Tertarik jadi gamers kah? Menarik sih, kayaknya cuma main-main doang, tiba-tiba menghasilkan uang, apalagi udah mulai olahraga dilombakan internasional, Mas. Tapi katanya ada pernah efek samping, pernah cedera tangan. Tapi gua nggak setuju loh, karena maksudnya gini. Kenapa? Nanti kan ini yang nonton banyak ya. Banyak orang yang akan berpikir bodoh Ya. bahwa oh ini kan cuma main game doang bisa dapetin duit. Maksudnya bodohnya begini loh, ini sama seperti orang ngomong kan cuma nyanyi doang bisa terkenal. Ngasilin duit nyanyi. Iya, semua orang juga bisa nyanyi. Gak semua orang bisa jadi penyanyi loh. Iya sih, Semua orang bisa main game, gak semua orang bisa jadi gamer profesional loh. itu yang sulit. Nah itu yang sulit. Lu mau main sulap, semua orang bisa main sulap. Beli itu alat sulap di Mangga 2 yang palsu semua, bisa main sulap. Gak semua orang jadi gua terkenal. Iya. Tepuk tangan dong buat Mas Edi dong. Oh iya. Profesional. Maksudnya gua. Totalitas ya? Totalitas dan profesional. Iya. Semua orang bisa main basket, gua bisa main basket. Tapi jadi timnas nggak, menghasilkan nggak? Betul. Dibayar klub mahal nggak? Betul. Bisa hebat nggak? Bisa hebat, Karena dari ya. 1000 pemain game mungkin satu yang Begini, bisa jadi gitu. Mungkin. kemarin dapat perak Mas. Emasnya tuh Hong Kong, Indonesia perak, ketiga perunggunya India ya? Iya betul. Persaingannya ketat, 17 negara Mas ikut. 17 negara. 17 negara. Bayangin main game diadu 17 negara ya. Yang terbaik. Tapi katanya pernah cedera, betul, tangan? Benar. Kenapa bisa cerita? Dulu kan aku mainnya ada game, aku nggak main Hearthstone, aku mainnya game lain. Itu StarCraft 2, itu butuh kayak pegangan tangan kan. Jadi aku karena terlalu intensnya sempat kena karpal Saraf tunnel, katanya? syaraf, ya itu sejenis penyakit syaraf lah. Sejenis penyakit saraf. Gimana, tangannya nggak bisa gerak atau? Kayak sakit banget aja kalau gerak. Jadi cedera otot kali ya? Syaraf sih, Syaraf ya? Karena gerakan? karena gerakannya. Oh wow. Karena dia melakukan 400 gerakan selama 1 menit. Iya, total itu action per minute. Namanya APM itu action per minute. Action per menit 400 gerakan. Itu total dari semua gerak, klik mouse sama. Coba aja Mas. Cobain nggak pakai keyboard? Emang ada? Ada. Mana? Kita praktek ya. Nah, kita udah siapin Mas. Mudah-mudahan masih ingat. Contoh. Colok ke hidung tuh Rick ya. Nah, masuk ke hidung Ini saya. cuma Silakan. Berarti itu buat jalan ini dan sebagainya ini gitu. sebenarnya agak bingung sih kalau cuma ini. Karena Berarti satunya mouse. tapi kan ini ada. Coba ceritanya mouse. Tuh, maaf. Iya, silakan. Agak lucu ya kalau nggak ada gamenya ya. Iya agak lucu emang. Makanya bingung. Kan ala-ala. Iya. Tapi kan kita nggak tahu dia ngapain. Iya sih. Gerakannya kita nggak tahu dia ngapain. Itu mainannya apa sebenarnya? Itu StarCraft 2. Yang ini StarCraft 2. Oh, StarCraft 2. Oke. Terus lu misalnya dari endorsement dan sebagainya, berarti itu apa game bayar atau gimana? Biasanya sih lebih ke produk lah. Lebih ke produk, bukan games juga. Bukan games, lebih ke equipment. Lebih kayak mouse, kayak speaker dan sebagainya, earphone. Ya. I see. Terus kalau misalnya lu dengan penghasilan seperti itu mengalahkan pekerjaan lu yang utama, Pak? Untungnya sih usaha aku lumayan jalan, jadi masih belum lah. Masih belum, karena usahanya lumayan jalan. Lumayan jalan. Oke. Kuliner ya katanya Mas. Kuliner. Alat kesehatan. Kuliner, alat Interior. kesehatan dan Kuliner, desain. Ya ada lumayan. Desain interior juga, oke. Nah, ini kalau misalnya lu dapat duit dari games itu, biasanya uangnya buat apa? Apakah buat beli game baru, buat beli peralatan baru? Kalau peralatan kan biasa itu kita udah dapat dari sponsor. Jadi biasanya mungkin aku pakai buat ngembangin komunitas dari gamenya sendiri. Komunitas dari game sendiri. Kerja sebagai yang ditekunin sekarang sama Henry nih. Dapat duit, beli rumah, beli mobil, tabungan. Ada sih, masih ditabung sih. Ditabung. Takut diinvestkan lagi, siapa tahu bikin usaha lain dengan kemenangan itu nggak? Enggak sih, jarang sih. Biasa aku tabung. Kalau nggak kasih keluarga, mungkin bantuin orang tua. Duit dia, lu tanyain kemana? Ya kali aja kan jadi menggerakkan yang lain pemirsa Mas. Ya Kan udah. positif ngasilin. Oke, sekarang gue mau undang bintang tamu kita selanjutnya. Ini adalah video gamer cantik yang juga menghasilkan uang yang besar. Wah ya. Ya, langsung aja ini adalah Sarah Olivia. Kita lihat dulu Sarah Olivia. Hai, halo semuanya, dengan aku Sarah Filoid. Jadi di video kali ini Seperti itulah aksi Sarah Olivia, gamers cantik asal Jakarta.
Tak hanya membuat video tentang permainan, pemilik akun Sarah Veloid ini juga bisa menjadi komentator pada sebuah turnamen. Sekalipun di sini dan berhasil di revive. Kesukaannya bermain games di warnet sejak kecil mampu membuat Sarah menjadi seorang gamers entertainer. Dari penghasilannya bermain games, Dara berusia 18 tahun ini sudah bisa membeli rumah. Seperti apa perjuangan Sarah dari tukang es mambo menjadi gamers profesional? Ya langsung aja kita undang adalah Sarah Olivia. Silakan. Duduk Sarah. Tadi saya dengar katanya apa dari tukang es mambo? Iya dulu. Apa tukang es mambo gimana? Jadi aku dulu suka jualan es mambo pas pulang sekolah, pas SMP terus jual-jualin ke sekolah-sekolah gitu. Oh, terus kok bisa jadi gamers kenapa? Karena itu hobi aku dari kecil suka main game. Main gamenya kecil apa? Pas kecil, mungkin Nintendo, PS1. Gamenya game apa? Gamenya dulu sukanya kayak Harvest Moon, Super Mario, kalau nyobain Nintendo. Kalau PS1 biasanya aku main sama kakakku dulu. Kalau sekarang? Kalau sekarang game online. Game online. Oke. Memang sebenarnya apa sih yang menghasilkan tuh game online atau gimana? Yang menghasilkan sekarang sih aku lebih ke game online ya. Terus berapa sih menghasilkannya tuh berapa sih? Kalau untuk penghasilan per bulan ya? Ya, kira-kira aja dari game. Range-nya aja. Tergantung sih kalau misalkan kayak Mas Didi nih, kayak per bulan itu banyak panggilan kerja ya, pasti penghasilannya ya plus-plus lah. Kalau aku sih paling kecil atau paling maksimal nih? Yang kecil paling kecil aja dulu. Paling kecil ya 10 juta dapat lah ke atas. Paling kecil 10 juta ke atas dapat. Per Oke. bulan. Iya, Kalau paling sebulan. besar? Paling besar ya up to 50 lah. Up to 50 juta. And that's pure dari game. Viewer dari game. Pure dari game. Iya, pure dari game. Ngapain aja? Dapat duitnya tuh gimana aja? Contoh. Kalau aku kan lebih ke bidang entertain. Ya. Paling bisa bikin konten game, terus streaming game, terus kalau ada event-event game aku yang isi bisa jadi MC atau ngecaster game gitu. Oh, I see. Jadi komentator game juga ada ya? Iya. Pikiran bola doang, Mas. Iya, MotoGP gitu kan kadang-kadang. ternyata. Komentator game tuh gimana ya? Komentator game itu ya kalau misalkan ada game kayak apa gitu, aku yang komentator kayak main bola aja, ada komentatornya gitu. Ya, tapi contohnya game apa? Kayak aku sih akhir-akhir ini suka main game PUBG ya, yang tembak-tembakan gitu. Oke, terus Nah. gimana? Lu jadi komentator gimana coba? Gua pengen Komentator. tahu. Silakan Sarah dulu. Oke, di sini ada seseorang, siapa nih namanya Sarah aja, Sarah. Ya. Veloid di sini masih mencari-cari musuh di sini dengan senjata Scar L-nya masih memanjat-manjat tapi belum Betul, ada dan dia musuh. menaik di ketinggian Sarah. Iya. Dan melihat benteng pertahanan lawan, kita saksikan apakah akan menjumpai musuhnya. Oh, sepertinya belum di sini, masih mencari-cari di map Miramar. Masih turun. Hati-hati, Bang. Mereka bisa muncul dari semua lini, dari semua ini. Yes, dari situ. depan, belakang. Oke, di situ gedung di Tapi sini. kok sepi banget Ya ya, Sarah? ternyata dia kok adalah sepi. seorang penyendiri yang bermain game hanya sendirian saja. Belum. Musuhnya ngumpet-ngumpet nih, Pak. Iya, kurang lebih Jadi seperti kalau ada itu. actionnya dia ya sama kayak bola lah gitu Iya, ya. isi suara ya. Iya, benar. I see, oke. Tapi kamu tuh apa kuliah kah atau ngapain? Aku sih baru lulus sekolah tahun ini, terus aku pengen setahun karir dulu, mungkin tahun depan baru kuliah. Ganggu sekolah nggak? Enggak sih, sama aku bisa bagi waktu. Bagi waktu. Jadi kamu main game tuh apa? Pulang sekolah atau gimana? Pulang sekolah dong. Pulang sekolah baru main game? Iya, baru main game. Tapi katanya udah bisa kebeli rumah dari main game. Waduh, keciduk. Iya. Jadi ngumpulin duit dari game tuh? Iya, itu benar-benar pure aku kerja. Bukan kerja ya, kayak di dunia game bagian entertain lah. Kalau dia kan game pro player, kalau aku bagian entertain, video YouTube, endorse gitu. Oh. Oh, seperti itu. Dalam sebulan berapa kali ikutan apa entertain atau ada yang manggil menggunakan jasa atau ikut lomba kompetisi gitu gimana? Kalau aku lebih ke endorse ya, Endorse aja. sponsor, endorse, and then bikin konten YouTube gitu-gitu aja sih. Sama ada. Nah, kita lihat aja langsung nih adalah grafis pendapatan Olivia pada saat ini. Coba kita lihat. Veloid Olivia. Turnamen satu kali 5 juta per bulan, 5 juta, sebulan bisa 3 jadi 15 jutaan. Endorse-nya 5 jutaan, sebulan rata-rata bisa 3-4 video, jadi bisa 15 jutaan sebulan dari endorse-nya. Dari viewers iklan, subscriber YouTube rata-rata 500 US dollar sebulan, ya sekitar 7 juta lah ya sebulan ya. Jadi totalnya bisa 67 juta 500 per bulan, bener nggak tuh? Iya, kurang lebih seperti itu. Tadi bilang 10 juta. Ya kan di atas.
banyakan ininya atau banyakan 10 juta? Sama, di atas 10 juta kan bisa 20, 30, 40, 50, 60. Oh. 50 sih di tangan ada ya sebulan ya? Ya tergantung. Kalau banyak panggilan kerja bisa. Ya baik, saya akan membahas lagi tentang Sarah ya, karena ini menarik soalnya. Karena saya yakin abis ini pasti akan banyak orang-orang yang pengen jadi gamers. Betul. Ya. Ternyata menjanjikan ya. Menjanjikan, tapi ya balik-balik lagi gitu, nggak semudah yang kalian pikirkan gitu ya. Totalitas profesional. Yes, benar Dan banget. harus jago benar Iya. gitu. Jadi kita bahas yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sempat nggak mandi seminggu? Iya, biasanya kalau liburan sekolah, terus kayak papi mami misalnya lagi sibuk gitu kan. Nggak mandi seminggu? Nggak Iya, mandi aku seminggu? Pernah nggak mandi seminggu. Pernah nggak mandi seminggu?